Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang hadir dan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12-14 berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah menanti dengan sehati. Kemarin kita sudah bersama mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Dan memang kalau kita jujur mengakui, kenaikan Tuhan Yesus kadangkala tidak terlalu mendapat perhatian dalam perayaan-perayaan kita. Padahal setiap minggu kita mengikrarkan dalam pengakuan iman kita itu, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu juga yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33-36. Apa artinya sih sebenarnya? Apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti Ia punya kuasa, Dia punya otoritas atas segala sesuatu. Nah, yang menarik itu begini, Yesus ketika Ia naik ke surga, Dia tidak lagi terikat pada ruang dan waktu tertentu saja, yaitu di Palestina. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus, Ia ada, hadir, Dia melampaui ruang dan waktu. Ia menjumpai kita, Ia bersama dengan kita melalui Roh Kudus yang kita terima. Dan ini yang menegaskan kembali pengharapan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan yang hadir menjumpai kita melalui Roh Kudus yang mendampingi dan menguatkan kita, termasuk dalam saat-saat yang sulit seperti ini. Nah, yang menarik dari perenungan kita kemarin yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Widi adalah kita juga dipanggil menjadi saksi. Di mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi berarti kita dipanggil untuk mewartakan Yesus Kristus yang kita hidupi. Kita sebagai murid-murid Yesus menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita, melalui ajaran-ajaran Kristus, melalui teladan Tuhan Yesus, kita wujudkan sehingga kita meniru Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi imitasio Christi, menjadi tiruan-tiruan Kristus melalui aktivitas kita, hidup kita. Di situ kita menghadirkan kasih yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, yang menarik adalah bahwa para murid sebelum menjadi saksi, mereka diminta untuk menunggu. Tadi sudah kita baca bersama, mereka diminta untuk menunggu di Yerusalem. Ya, kalau bahasa sekarang di rumah aja, stay at home gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus menunggu? Kenapa nggak langsung cepat saja menjadi saksi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tampaknya dengan menunggu, para murid mau diingatkan bahwa subjek utama dalam kesaksian mereka yang mengerjakan,
itu hanya oleh karena Roh Kudus. Itu bukan soal mereka, tapi Roh Kuduslah yang akan mengerjakan melalui mereka. Oleh karena itu mereka harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, dan karena itu mereka harus menunggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pahami bersama bahwa ada kalanya kita memang perlu untuk menunggu. Ya, dalam kehidupan kita pribadi misalkan, ada saatnya kita perlu menunggu karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sampai kapan? Ya tidak tahu. Tapi poinnya apa? Bahwa yang berkarya dalam hidup kita itu adalah Roh Allah. Dan kita diajak untuk mengandalkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga dalam gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya pelayanan kesaksian gereja yang mengerjakan ya Roh Kudus. Kisah para Rasul sangat jelas sekali, keberhasilan semuanya itu oleh karena Roh Kudus yang berkarya. Itu bukan soal kita. Ya. Ada kalanya kita juga perlu menunggu, mencari hikmat Allah sehingga kita bisa mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, masalahnya memang dalam hidup kita sehari-hari kadang-kala kita tidak sabar, kita ingin segera cepat gitu ya, efisien. Ya, kita ingin lebih cepat, lebih baik. Tapi kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena ketidaksabaran justru bisa membuat kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Tanpa keyakinan akan bimbingan Roh Allah yang menggerakkan, jadinya kita nanti bisa overacting. Kita mengerjakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Melaku-melaku dewi. Ibaratnya kita diperintah oleh orang tua kita, le tak kongkon ya, kita belum tahu dikongkon kemana, tapi kita kemudian sudah ya dan kita pergi sendiri. Nah, ini yang perlu kita gumuli bersama, yaitu apa? Kebergantungan kita kepada karya Allah di dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kadangkala kita perlu menunggu. Lalu menunggunya bagaimana? Nah, yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu yang tadi sudah kita baca bersama ada di ayat 14 tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan kenapa kita setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai Pentakosta nanti kita mengadakan kebaktian menyongsong Pentakosta. Landasannya apa? Dasarnya apa? Ya ini. Kita menghayati penantian seperti para murid. Dan kita dipanggil untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga kita nggak bosan berdoa. Semoga kita juga masih tetap mengadakan mezbah keluarga, gitu ya. Di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Karena doa itu bagian dari ritme hidup kita. Itu seperti orang yang bernafas. Doa itu seperti menghirup udara, kemudian melepaskan dalam pekerjaan kita misalkan ya. Jadi ada tarikan nafas kemudian dilepaskan. Kalau kita narik nafas terus nggak dilepaskan, ya nggak bisa hidup. Sebaliknya kita melepaskan nafas terus, nyebul gitu ya, tapi tanpa menghirup, ya kita tidak bisa, kita kelelahan. Itu menjadi semacam denyut hidup kita. Ada doa, tapi juga ada tindakan, ada kesaksian, ada karya. Dan yang menarik yang tadi kita baca bersama, doa itu dilakukan dengan sehati bersama dengan saudara-saudari. Sehati itu penting. Dan ini yang sering kali Tuhan ajarkan. Kita tidak bisa beriman hanya sendirian. Ya, kita terkait satu dengan lainnya sebagai satu saudara. Kita nggak bisa mengabaikan itu. Sehati. Sehati tidak selalu berkumpul terus. Sehati melampaui itu. Orang berkumpul bisa, tapi belum tentu bisa sehati. Sehati berarti kita punya hubungan, kita punya keterikatan dengan saudara-saudari kita. Oleh karena itu, marilah kita menanti campur tangan Tuhan dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus, melalui bertekun dalam doa dan sehati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau bersama dengan kami dan Engkau yang akan menyertai kami. Mampukan kami untuk hanya mengandalkan Engkau ya Bapa, dan mampukan kami untuk terus berdoa sehati bersama dengan saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.